Oke, selamat malam. Malam. Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik, kita lanjutkan materi yang kemarin. Saat ini kita akan belajar tentang pemahaman atas mekanisme mental dan tubuh. Ya, pertama kita pahami dulu pemahaman atas mekanisme mental. Jadi, manusia memiliki perasaan dan cara berpikirnya sendiri, atau setiap manusia itu memiliki perasaan dan juga pola berpikir itu setiap manusia berbeda-beda. Kemudian perasaan, cara berpikir, dan cara mengungkapkan dirinya pun berbeda-beda. Oke? Terus perbedaan tersebut terkait dengan sifat, pengalaman hidup, pendidikan, dan juga apa yang dialami sampai saat ini. Oke? Terus juga apa yang dialami sampai saat ini termasuk juga dia bertemu dengan siapa saja sampai saat ini. Kemudian perasaan dan cara berpikir itu berubah sejalan dengan pertambahan usia dan juga itu diungkapkan lewat emosi dan juga perasaan atau semangat. Oke, emosi dan semangat ya. Terus di sini kita masuk ke emosi. Oke. Jadi emosi itu ada banyak ya. Ada bahagia, marah, sedih, ada senang. Nah, di sini suasana hati itu muncul dengan ekspresi wajah. Kemudian dengan adanya dalam perawat lansia, dengan adanya staf perawat lansia, si pasien ini bisa semangat dan juga kita harus memahami pasien ini. Contoh, pasien ini lagi senang. Pasien ini lagi marah-marah, atau pasien ini lagi sedih, seperti itu. Jadi kita perlu memahami perlu memahami situasi atau perasaan pasien saat ini, seperti itu. Terus lanjut, semangat. Jadi semangat adalah suatu perasaan ketika seorang ingin melakukan sesuatu. Jadi seseorang ingin melakukan sesuatu itu namanya semangat. Contoh, ketika kita mau ke sekolah kan, ada si dia nih, jadi lebih semangat. Nah, itu namanya semangat. Terus staf rawat lansia juga membantu pengguna untuk memiliki semangat dalam menjalani kehidupannya si pasien. Jadi dengan adanya staf rawat lansia, si pasien ini bisa semangat. Bukan dengan adanya staf rawat lansia, pasien malah tidak semangat, seperti itu. Itu semangat. Kemudian ada namanya stres. Bukan stres begini ya. Jadi stres adalah keadaan yang tegang terjadi pada mental dan fisik. Jadi stres dapat disebabkan faktor fisik seperti suara bising dan suhu, faktor kondisi tubuh seperti kelelahan, kurang tidur, dan ada juga faktor lapar. Oke? Jadi ada juga kondisi mental yang mempengaruhi si pasien ini menjadi stres. Contoh seperti kekhawatiran, ketakutan, emosional, dan hubungan sosial. Biasanya itu yang tertinggal dalam ingatan si pasien tersebut. Contoh, pasien mungkin dulu pernah disakiti, pernah mengalami sesuatu yang buruk, atau pernah mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Itu bisa membuat pasien itu stres. Jadi dengan adanya staf perawat lansia bisa memahami, contoh pasien ini lagi takut, atau pasien ini lagi stres, lagi banyak pikiran, atau lagi keluar ingatan yang membuat dia stres. Nah, di situ kita sebagai staf perawat lansia membantu dia menjadi bisa membuat dia untuk tidak stres, atau kita bisa ajak bicara untuk sesuatu hal yang bisa jadi menyenangkan, supaya merubah kondisi mental dia yang stres itu bisa jadi lebih baik lagi, dan dia lebih menikmati hidupnya dia. Oke. Nah, lanjut, di sini ada memori. Jadi memori itu berarti kita mengingat sesuatu tanpa melupakannya. Jadi proses perekam memori atau proses perekaman memori itu pertama kita menghafal dalam artian kita mempelajari hal-hal yang baru. Terus kita menyimpan terus informasi yang kita dapat tadi. Contoh, kita belajar perawatan lansia, atau contoh kita belajar bahasa Jepang, itu kita simpan. Nah, terus ada selanjutnya itu kita memanggil kembali di saat kita membutuhkan informasi itu. Oke, kita mengeluarkan apa yang kita pelajari. Oke. Jadi kalau sebagai saran, kalau belajar itu jadi masuk, diproses,
supaya bisa keluar lagi. Seperti bukan masuk, tertanam, dan diam begitu saja, oke? Seperti itu. Terus ada jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori ini ada jangka panjang, ada juga jangka pendek. Nah, memori jangka panjang itu memori yang disimpan dalam jangka yang panjang. Kalau memori jangka pendek ya untuk memori yang sementara. Nah, memori jangka panjang ini ada 4 kalau nggak salah ya, 4. Oh iya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada memori episodik. Episodik jadi per episode. Per episode, contoh itu memori tentang pengalaman dan kenangan. Contoh kan kita memori ingatan tentang contoh pergi ke pasar. Jadi dari pasar dari rumah kita naik motor gini. Jadi 1 episode. Oke. Lanjut ada memori semantik. Oke, memori semantik. Memori ini memori tentang pengetahuan atau pembelajaran yang kita pelajari. Itu namanya memori semantik. Kemudian ada memori yang berikut itu memori priming, memori priming. Itu memori yang diingat tanpa disadari. Oke, memori yang diingat tanpa disadari. Pasti pernah mengalami contoh di jalan. Orang itu kayak pernah lihat tadi. Oke, contoh lihat orang pakai baju biru. Kemudian beberapa waktu kemudian lihat lagi orang itu. Jadi itu memori yang tersimpan tanpa kita sadari. Kemudian ada memori prosedural. Memori itu memori yang diingat oleh tubuh, atau biasa ada yang bilang autopilot. Contoh menulis, nah itu memori prosedural. Nah, jadi ini juga kita bisa terapkan dalam kita belajar. Terserah mau belajar apa itu, kalau kita bisa menggunakan semua jenis memori ini, contoh memori episodik, semantik, sama printing, sama prosedural, saya yakin apa yang kita pelajari itu pasti tertanam, pasti kita bisa simpan dalam jangka panjang pun kita bisa simpan, terus bisa kita keluarkan lagi ketika kita perlu, seperti itu. Contoh juga belajar bahasa Jepang. Oke, contoh episodik, jadi kita buat 1 episode buat belajar bahasa Jepang. Oh, saya belajar bahasa Jepang di taman, saya belajar ini. Terus semantik tentang pengetahuannya apa yang kita pelajari, oh ini semua A sampai Z. Kemudian memori priming, memori yang diingat tanpa sadar. Itu contoh kita dengar musik atau ada orang ucapkan sesuatu terus kita ikut, terus tiba-tiba udah tersimpan saja di kepala kita. Kemudian prosedural, memori yang diingat oleh tubuh. Contoh menulis huruf hiragana, katakana, sama kanji. Itu semakin banyak kita tulis, atau jangankan hiragana, katakana, sama kanji, contoh juga A sampai Z, seperti itu. Itu dihafal oleh tubuh atau diingat oleh tubuh. Kemudian kita lanjut ke yang berikut, itu ada namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini adalah keadaan menginginkan sesuatu, atau mungkin tubuh atau diri kita perlu sesuatu. Jadi psikolog Harold Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri atas 5 tingkatan. Jadi kita pakai juga yang namanya itu hierarki Maslow kalau nggak salah, hierarki kebutuhan Maslow. Oke. Nah, di situ ada 5 ya, ada piramida ya. Oke. Nah, pertama itu paling bawah. Jadi piramida itu seperti ini kali ya. Oke. Jadi paling bawah itu kebutuhan fisiologis. Oke, kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Itu apa saja sih? Itu di dalamnya itu adalah makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Oke, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kalau bahasa Jepangnya itu tabemono, nomimono, swimming, tidur, atau pakaian itu irui, kirumono. Lanjut, di atasnya itu ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk melindungi diri sendiri. Itu apa aja sih? Itu keamanan, keteraturan, atau kestabilan dalam menjalani kehidupan. Terus kita naik lagi 1 tingkat, itu di nomor 3, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, di sini tuh kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bisa dibilang sosialisasi dengan sesama kita. Oke, relasi atau keluarga, relasi dengan sesama kita. Oke, lanjut naik lagi 1 level, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Oke, entah itu pencapaian, status, tanggung jawab, atau reputasi. Nah, di sini banyak orang yang dapat masalah di sini karena tidak dihargai, tidak diakui. Sampai ada saya udah kerja berat-berat tapi tidak dihargai. Contoh seperti itu. Lanjut yang paling atas itu kebutuhan akan aktualisasi diri, atau kebutuhan untuk memaksimalkan
potensi diri yang kita miliki, atau contoh pengembangan diri atau pemenuhan ideologi pengembangan diri. Contoh, saya belum bisa ini, saya mau tambah lagi, seperti itu. Oke, berikut mana ya? Oke, berikut pemahaman atas mekanisme tubuh. Pertama, mempertahankan hidup dan mekanisme konstan atau suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, tekanan darah, dan lain-lain. Itu ada namanya, di dalam itu ada namanya homeostasis atau kekonstanan. Jadi homeostasis adalah sistem biologi yang bekerja mempertahankan tubuh sekalipun lingkungan di sekitar berubah-ubah. Contoh, saat panas kita berkeringat, itu homeostasis tubuh. Jadi mempertahankan tubuh kita agar tetap dingin. Contoh juga di udara dingin, di suhu dingin. Contoh sekarang ini lagi musim dingin. Nah, tubuh kita kadang totofore atau bergetar, itu gemetaran. Nah, itu tubuh berupaya untuk supaya suhu tubuh tetap panas dengan cara totofore atau bergetar seperti itu. Oke. Kemudian ada juga tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini apa? Tanda-tanda vital itu menandakan bahwa satu makhluk hidup masih hidup atau menandakan dia makhluk hidup. Oke. Jadi tanda-tanda vital itu tanda bahwa seorang itu hidup. Seperti suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, sama tekanan darah. Oke, tanda-tanda vital merupakan indikator merefleksikan kondisi kesehatan dan ketidaknormalan yang dialami seseorang. Jadi dengan mengukur tanda-tanda vital, kita bisa mengetahui keseluruhan kondisi tubuh keseluruhan saat ini. Tapi tidak sampai serinci-rinci itu, tapi cuma untuk sebagian besar secara keseluruhannya. Oke. Nah, yang pertama itu suhu tubuh. Jadi suhu tubuh memiliki ritme harian yang tinggi pada siang hari dan rendah pada malam hari ketika tidur. Terus karena adanya variasi yang besar antar individu, suhu normal tubuh setiap orang berbeda. Oke. Suhu setiap tubuh itu setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang contoh ada yang 37,5 sudah demam, ada yang biasa-biasa saja, ada yang 38 udah menggigil, udah ini. Ada yang biasa-biasa saja, tapi kalau 38 pasti demam sih. Oke, lanjut. Untuk lokasi pengukuran suhu tubuh itu tergantung dari alat termometer yang kita pakai. Nah, contoh kalau kita pakai air raksa, atau ada juga yang digital, kita bisa ukur di sini. Di ketiak ada. Kalau pakai yang digital, yang infrared, bisa di sini juga, di dahi bisa di sini ada juga bisa di tangan sini. Nah, kalau pakai yang air raksa, untuk mengukur yang di ketiak itu sebisa mungkin naname ue. Jadi sebisa mungkin agak serong ke atas. Jadi bukan begini, tapi ujung air raksa itu di sini. Terus agak jepit ke bawah sini, terus dijepit seperti itu. Untuk Untuk mendapatkan hasil yang akurat. Agak akurat gitu. Seperti itu. Terus ada juga untuk sekarang ini ada yang diukur di telinga. Ada juga kalau memang suatu keadaan yang emang tidak bisa diukur di sini tidak bisa. Ada juga yang diukur di anus ada juga. Kalau itu yang demam tinggi kalau nggak salah. Oke, seperti itu. Terus untuk penggunaan untuk orang yang lumpuh, contoh dia lumpuh sebelah kiri, sebaiknya diukur di sebelah kanan, di bagian yang sehat. Tapi kalau semuanya sakit atau lumpuh semuanya, ya shikatagana, yang kata orang Jepang itu shikatagana, mau gimana lagi, diukur kiri kanan juga tidak apa-apa, seperti itu. Oke. Selamat malam. Luar biasa, tetap semangat.